Selamat malam, perkenalkan nama saya Dimas Prasetyo, Prodi S1 Sistem Informasi dari kampus Teknik Jayakarta. Di sini saya akan menjelaskan presentasi sistem pakar diagnosis penyakit palu general check mobile application Android yang dibuat oleh Zuhair Mahdi Salam, Herolina Trisnawati, Sakius Octavius Tarigan, dan Shirliani dari Universitas Tama Jayakarta, peringkat Sinta ketiga. Latar belakang masalah yaitu masih banyaknya masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, lalu pemeriksaan awal penyakit sering diabaikan karena keterbatasan waktu dan biaya. Teknologi mobile berkembang pesat, buka peluang untuk solusi digital di bidang kesehatan. Dan sistem pakar dapat menjembatani keterbatasan tersebut melalui Android. Lalu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem pakar diagnosis penyakit yang berbasis Android. Lalu, apakah metode forward chaining efektif dalam diagnosis berdasarkan gejala pengguna, dan bagaimana tingkat akurasi dan kemudahan penggunaan aplikasi. Lalu ada tujuan penelitiannya, yaitu membangun sistem pakar berbasis Android yang mampu melakukan general check-up secara mandiri, mendiagnosis penyakit berdasarkan input gejala, dan memberikan rekomendasi awal yang informatif. Lalu, manfaat penelitian ini adalah masyarakat akses informasi kesehatan mandiri. Lalu, medis, alat bantu diagnosis awal dan ilmiah, yaitu referensi pengembangan sistem pakar berbasis mobile. Lalu, ada metode penelitian. Metode penulisan adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mengetahui hasil dari penulisan. Cara atau strategi tersebut merupakan rujukan bagi seorang penulis dalam melaksanakan penulisan, sehingga penulisan dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki tujuan dan bermanfaat. Penulisan menggunakan pendekatan penulisan kualitatif. Pendekatan ini dipilih agar bisa memperoleh gambaran detail dalam dan mendalam mengenai informasi seputar objek penulisan berdasarkan tujuannya. Penulisan ini termasuk dalam kategori penulisan deskriptif, yaitu penulisan yang berusaha menggambarkan rincian secara spesifik. Lalu ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi lapangan. Penulis mengunjungi klinik Bojong Medika untuk mengamati proses general check-up secara langsung. Lalu hasilnya pasien mendaftar, menerima antrean, diperiksa dokter. Lalu hasil pemeriksaan diberikan dalam bentuk cetak fisik. Yang kedua ada analisis sistem berjalan. Penulis menganalisis metode yang digunakan dan mengidentifikasikan permasalahan yang memiliki hasil, penyimpanan hasil memeriksa masih manual, dan beresiko hilang jika tidak disimpan dengan baik. Yang ketiga ada pemilihan solusi. Setelah analisis, dipilihlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah, yaitu pengembangan aplikasi mobile sebagai alat bantu. Yaitu ada pencatatan dan penyimpanan rekam medis digital, reminder general check-up, pengolahan data otomatis, dan diagnosis awal dan pemantauan kesehatan. Lalu di sini ada metode pengembangan sistemnya. Menurut Rosa dan M. Salahuddin 2018, model SDLC air terjun atau waterfall sering digunakan atau disebut sebagai sekuensi linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau tersusun, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Dalam pengembangan sebuah perangkat lunak atau software dibutuhkan alur hidup pengembangan dan model. Waterfall
merupakan model yang sesuai dalam pengembangan sebuah perangkat memiliki spesifik dan dokumentasi yang jelas. Itu contoh gambar ada di sini, ada analisis, desain, implementation, dan testing. Lalu metode pengembangan sistem. Analisis. Analisis kebutuhan bertujuan memahami apa yang dibutuhkan oleh pasien untuk memantau dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Hasil observasi dan keluhan pasien dianalisis untuk menghasilkan dokumen sebagai dasar desain sistem. Lalu ada jenis analisis, ada fungsional dan non-fungsional. Lalu desain atau perancangan merupakan proses pengubahan kebutuhan sistem menjadi bentuk visual atau model sebelum masuk ke tahap coding. Lalu ada implementation atau implementasi, yaitu tahap mengubah desain menjadi kode program. Lalu ada testing atau pengujian. Pengujian dilakukan dengan metode black box atau untuk memastikan fungsi aplikasi berjalan dengan baik. Lalu ada general check-up. General check-up adalah serangkaian pemeriksaan tubuh untuk mendeteksi penyakit secara dini. Beberapa pemeriksaan yang dilakukan yaitu ada berat badan, tekanan darah, atau ada kadar gula, kolesterol, asam urat. Dan waktu dan penelitian ini dilakukan dari Maret 2023 hingga Juni 2023 di Klinik Ujung Medika, Bogor, Jawa Barat, dan bimbingan Dr. Mirah Aulia sebagai pakar general check-up. Lalu analisis kebutuhan. Proses ini bertujuan untuk memahami apa yang dibutuhkan pasien atau user dalam memantau dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Lalu ada perancangan sistem. Sistem pakar diagnosis penyakit yang berbasis mobile application Android bertujuan untuk mencatat dan menyimpan rekaman medis, meningkatkan jadwal general check-up, mengolah data secara otomatis, dan mendiagnosis penyakit dan memonitor kesehatan secara berkala untuk pencegahan penyakit serius. Lalu, adapun Unified Model Language atau UML. Nah, UML ada di sini, ada user dapat melakukan aktivitas login, lalu dapat menginput issue atau yang sudah login. Lalu user dapat melihat diagnosis, dan user dapat melihat tweet atau panduan seputar kesehatan. Lalu activity diagram. Pada activity diagram menu login di samping dijelaskan mengenai alur untuk melakukan login pada mobile application, yaitu user masuk ke dalam mobile application dengan cara mengklik icon mobile application. Kemudian, user akan langsung diarahkan ke menu login dan user dapat mengklik tombol login untuk masuk ke dalam aplikasi. Lalu ada activity diagram menu input. Di sini jelaskan bagaimana proses input hasil data general check-up dapat dilakukan. Pertama, user membuka menu input. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman input berupa form input. Lalu kedua, user mengisi form input yang sudah ditampilkan oleh sistem dan menyimpannya dengan cara mengklik ikon submit. Lalu pada aktiviti diagram menu GUID berisi tentang informasi mengenai panduan seputar kesehatan. Lalu di sini ada kelas diagram yang memiliki menu, input, GUID, view, diagnosis seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada rancangan aplikasi, rancangan menu login seperti ini, rancangan menu home-nya terlihat seperti ini, dan ada rancangan menu input. Lalu ada rancangan menu view diagnosis GCU dan rancangan menu GUID. Lalu aplikasi ini menggunakan Airtable sebagai database. Berikut adalah desain atau rancangan database yang akan dibuat. Itu terlihat pada tabel di bawah ini. Lalu kesimpulannya adalah sistem pakar ini efektif sebagai alat bantu diagnosis awal,
penggunaan teknologi mobile sangat potensial dalam dunia kesehatan, dan aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan data medis yang lebih luas. Sekian dari saya, terima kasih.